Ini resmi, BTS akan tampil di Grammy 2022. ARMY bersukacita, BTS tampil di Grammy 2022 dikenal sebagai Grammy Award ke-64. Pada 15 Maret, Recording Academy mengumumkan deretan artis pertama yang akan tampil di Grammy 2022. BTS termasuk dalam pengumuman itu, bersama dengan sesama nominasi Grammy Brothers Osborne, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X dengan Jack Harlow dan Olivia Rodrigo. BTS dinominasikan untuk Best Pop Duo atau Group Performance untuk lagu mereka Butter. Grammy 2022 akan disiarkan langsung pada hari Minggu 3 April 2022 pukul 8 malam ET atau 5 sore PT di jaringan televisi CBS dan akan tersedia untuk streaming langsung dan sesuai permintaan di Paramount Plus. BTS baru saja diumumkan sebagai bagian dari line-up untuk Grammy Award ke-64 dan reaksi penggemar beragam. Pada tahun 2019, BTS menghadiri Grammy sebagai presenter. Tahun berikutnya mereka menampilkan Old Town Road dengan Lil Nas X. Pada tahun 2021, BTS menerima nominasi Grammy pertama mereka dan penampilan Dynamite secara virtual di atap di Seoul. Sekarang, setelah 3 tahun, BTS akhirnya menampilkan musik mereka sendiri secara langsung di Grammy 2022. Seperti yang diharapkan, penggemar senang melihat BTS mengubah Grammy menjadi konser pribadi mereka. Tetapi lebih dari itu, ini rumit. Selama bertahun-tahun, jurnalis, kritikus musik, dan penggemar menuduh Grammy menghina BTS. Meskipun menjadi salah satu artis musik pop paling sukses dalam sejarah, BTS telah berjuang untuk menerima nominasi tunggal apalagi memenangkan penghargaan. BTS juga menghadapi pushback dari media resmi Grammy. Maret lalu, Rahel Brodsky, mantan redaktur pelaksana untuk situs resmi Grammy, berbicara tentang dugaan bias recording Academy terhadap BTS. Mengingat sejarah BTS dengan Grammy, tidak mengherankan bahwa beberapa penggemar merasa sangat optimis tentang pertunjukan yang akan datang. Inilah sejarah BTS dengan Grammy Award rekap untuk 2022. Sebelum itu, aku juga punya rekomendasi buat kalian yang mau hoodie atau crew neck berkualitas dan harga terjangkau. Lagi banyak diskon nih, jadi buruan dibeli ya. Linknya aku taruh di description box. Yuk samaan dengan idola kamu. Pra 2019, Harapan dan Impian. Pada tahun 2019, BTS menghadiri Grammy untuk pertama kalinya, tapi mereka mulai menampilkan bertahun-tahun sebelum ini. Suga sangat vokal tentang aspirasi ini dan seperti yang diketahui ARMY, apa yang Suga inginkan akan Suga dapatkan. Dalam sebuah wawancara 2018, BTS ditanya apa langkah selanjutnya bagi mereka setelah mereka menaklukkan Billboard. Ketika Suga dengan malu-malu menyebut Grammy, para anggotanya tertawa terbahak-bahak. Sedikit yang mereka tahu, Miss Radamus telah meramalkan masa depan. 2019 Presenter. Pada tahun 2019, BTS menghadiri Grammy untuk pertama kalinya sebagai presenter. Pada tahun yang sama, album pemecah rekor BTS Love Yourself Tear dinominasikan untuk Best Recording Package. Meskipun BTS tidak menerima pengakuan dari Grammy, ini adalah langkah pertama menuju tujuan itu. Dan kami akan kembali, kata RM dalam pidatonya. Ini juga menandai awal dari hubungan rumit yang dimiliki banyak penggemar BTS dengan Recording Academy dan Grammy. Pada 2019, BTS telah mencapai kesuksesan internasional, memecah rekor penjualan musik dan tiket, dan memenangkan penghargaan besar baik di dalam maupun di luar negeri. Pada American Music Award 2019 misalnya, BTS memenangkan ketiga penghargaan yang telah mereka nominasikan, duo atau grup favorit pop rock, artis sosial favorit, dan Tour of the Year. 2020, penampil. Pada tahun 2020, BTS bernyanyi di panggung Grammy untuk pertama kalinya sebagai bagian dari penampilan Old Town Road milik Lil Nas X. Meskipun BTS sekali lagi tidak dinominasikan untuk penghargaan, mereka mengambil langkah maju sambil mewujudkan satu mimpi tampil di acara itu. Berita tentang penampilan BTS menjadi reaksi beragam dari penggemar yang kecewa karena BTS tidak akan menampilkan panggung solo mereka sendiri tahun itu. BTS masuk untuk dinominasikan dalam 3 dari 4 kategori besar Grammy, Song of the Year, Record of the Year, Album of the Year, bersama dengan Best Pop Duo Performer, video musik terbaik, album vokal pop terbaik, dan soundtrack kompilasi terbaik untuk media visual. 2021 nominasi. Pada tahun 2021, BTS masuk untuk dinominasikan untuk 3 kategori untuk album 2020 mereka Map of the Soul 7, Album of the Year, Best Engineer Album Non-Classical, dan Best Pop Vocal Album. Mereka juga masuk untuk dinominasikan untuk Song of the Year, Record of the Year, Best Music Video, dan Best Pop Duo Group Performance untuk single B mereka Dynamite.
Dari kategori potensial ini, BTS menerima nominasi Grammy pertama mereka, Best Pop Duo or Group, untuk single nomor 1 Hot 100 mereka Dynamite. Hadiah diberikan kepada Lady Gaga dan Ariana Grande untuk kolaborasi mereka Rain On Me. Tetapi BTS menerima hasilnya dengan anggun dan berterima kasih kepada ARMY atas dukungan mereka. Kalian semua bekerja keras untuk tetap berada di sisi kami sampai jam ini. Terima kasih telah menyemangati kami, dan karena itu kami dapat memiliki pengalaman yang tak terpikirkan. Terima kasih ARMY, dari lubuk hatiku aku bahagia, aku cinta kamu, kata Jimin. Pada Grammy 2021, BTS menampilkan musik mereka sendiri untuk pertama kalinya karena pandemi COVID-19. Penampilan mereka di atap Dynamite difilmkan di Seoul daripada dilakukan secara langsung. 2022, nominasi dan penampil. Tahun ini, BTS sekali lagi dinominasikan untuk Best Pop Duo or Group. Kali ini untuk lagu hit mereka, Butter. Daftar nominasi termasuk Higher Power, Coldplay, Kiss Me More oleh Doja Cat yang menampilkan SZA, I Get a Kick Out of You oleh Tony Bennett dan Lady Gaga, dan Lonely oleh Justin Bieber dan Benny Blanco. Selain dinominasikan, BTS akan tampil secara langsung untuk pertama kalinya di panggung Grammy. Kali ini para penggemar berharap para superstar ini akhirnya akan membawa pulang hadiah yang pantas mereka dapatkan. Di sisi lain, BTS hampir sepenuhnya menepati janji mereka setelah menerima plakat streaming Spotify 1 miliar. BTS akhirnya menerima plakat mereka di Spotify untuk menghormati 1 miliar streaming untuk lagu hit mereka Dynamite. Pada 21 Juli 2021, BTS bergabung dengan Billions Club ketika Dynamite mencapai 1 miliar streaming di Spotify. Mereka yang mencapai tonggak sejarah ini akhirnya menerima plakat Spotify 1 miliar streaming yang ikonik. Alih-alih hanya menampilkan penghargaan, para seniman telah berpartisipasi dalam sebuah tren. Seperti beberapa orang mungkin minum di piala, seniman akan makan di plakat seolah-olah itu piring atau mangkuk. Drake dan teman BTS Halsey adalah beberapa contoh artis yang telah berpartisipasi dalam tren tersebut. Drake menikmati spaghetti sementara Halsey menikmati junk food seperti permen dan hot Cheetos. Tentu saja, karena BTS sendiri adalah pecinta kuliner, ARMY sangat menikmati apa yang akan mereka makan setelah menerima plakat Spotify 1 miliar. Sebelumnya, selama fan meeting BTS Zoom, Jin mengatakan bahwa mereka akan menikmati hidangan tradisional Korea kimchi jjigae darinya. Sekali lagi, kemudian dalam wawancara untuk SBS News, Jin berbicara tentang keinginannya untuk makan kimchi jjigae dari plakat setelah menerima. Mengingat itu adalah hidangan favorit BTS, dan mereka bahkan memakannya selama Bon Voyage, sepertinya itu adalah pilihan yang sangat baik. Sekarang, akhirnya mereka telah menerima plakat Spotify 1 miliar streaming. BTS memperbarui ARMY dengan akun media sosial resmi grup berbagi bahwa mereka hampir menepati janji mereka. Alih-alih kimchi jjigae, para anggota menikmati makanan ikonik Korea lainnya, bibimbap, yang diterjemahkan sebagai nasi campur. Ini terdiri dari berbagai sayuran dan protein yang disajikan di atas nasi dan gochujang, kecap, dan doenjang. Mengingat itu adalah hidangan yang terdiri dari beberapa bahan yang digabungkan menjadi satu, tampaknya simbolis dan sangat cocok untuk BTS. Jadi setiap anggota bergiliran menambahkan bahan ke dalam plakat berisi nasi. Akhirnya, mereka mencampurkan dan menikmati makanan bersama. Mereka bahkan melengkapi dengan bentuk telur agar terlihat seperti logo BTS, karena bibimbap biasanya di atasnya dengan telur. J-Hope juga membagikan postingan sendiri dan memperingati acara yang telah kita semua tunggu-tunggu. Dia membagikan postingan lucu tentang makanan itu di Instagram story-nya sendiri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.